Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mbah Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai-kiai yang lainnya adalah termasuk salah satu penggerak dan pelopor kemerdekaan Indonesia. Bahwa yang kita kiblat bahwa bagi santri Indonesia, bagi kita seorang santri, kita harus meniru beliau, jejak langkah beliau, perjuangan beliau dalam berdakwah. Beliau, para ulama-ulama terdahulu ketika melakukan dakwah, menjalankan dakwah dengan menggunakan tata cara yang luar biasa. Beliau ketika melakukan dakwah dengan menggunakan pendekatan secara akultural, maksudnya pendekatan secara bertahap, tidak tergesa-gesa. Itu para ulama-ulama terdahulu. Makanya disampaikan tata caranya, salah satunya ketika mau berdakwah, ketika mau melakukan sebuah kebaikan, ketika menghalau sebuah kemungkaran, pertama yang harus dilakukan itu adalah melalui pendekatan memberikan pengertian secara halus, atau dengan mencegahnya dengan lemah lembut. Seperti halnya disampaikan oleh Imam Abdul Al-Haddad itu, awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar at-ta'rif wan nahyu bil laini wasyafaqah. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Abdul Al-Haddad dalam Nasihatul Diniyah. Beliau menyampaikan awal mula kewajiban ketika kita melihat sebuah kemungkaran harus kita lakukan dengan cara memberi pengertian yang baik kepada mereka. Mencegahnya pun juga harus dengan menggunakan pendekatan yang baik. Tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh dengan menggunakan pendekatan yang dapat mengancam keselamatan nyawa kita, atau bahkan menggunakan pendekatan yang dapat mengobarkan fitnah. Misal, saya contohkan, dulu itu para ulama juga mencontohkan, sering menulis di dalam kitab-kitabnya, memberikan contoh banyak sekali bahwa pada saat itu Imam Sya'roni menceritakan dalam kitab Bahjatun Nufus. Jadi ada seorang pemuda yang berada di kolam pemandian air panas. Kemudian Imam Sya'roni itu melihat ada seorang ahli fikih terkenal. Kemudian ahli fikih itu nyamperin terhadap pemuda tadi yang mandi di pemandian air panas. Kenapa kok disamperin oleh seorang fakih tadi? Karena ahli fikih tersebut itu menggunakan pakaian yang memang tidak sesuai dengan koridor Islam. Pakaiannya menggunakan pakaian yang sampai membuka terhadap aurat. Kemudian didekati oleh seorang fakih, diingatkan, dimarahin dia. Kamu itu membuka aurat, kamu itu orang fasik, kamu itu kenapa membuka aurat? Akhirnya dia malah berontak dan malah melepaskan bajunya semuanya, dan dia malah membuang pakaiannya. Lah itu salah satu contoh yang disampaikan oleh Imam Sya'roni. Jadi kalau kita itu melakukan dakwah dengan cara kekerasan, dengan cara tergesa-gesa, gerusa-gerusru, itu justru mereka itu akan semakin berani untuk melakukan maksiat, dan nasihat-nasihat dari kita itu tidak akan diterima. Makanya Diyauddin Al-Quraisy itu juga pernah menyampaikan itu, li anal ighrad fi jajri rubama aghrabil maksiat wa ta'nif fil mau'idah yunaffirul quluba. Bahwa mencegah dengan cara-cara yang kasar atau dengan marah-marah itu justru malah membuat mereka yang bermaksiat itu semakin berani untuk melakukan maksiat. Dan caci maki di dalam memberikan nasihat kepada orang lain itu justru membuat hati mereka enggan menerima. Itu yang disampaikan oleh Syekh Diyauddin Al-Quraisy. Jadi itu merupakan sebuah runtutan, merupakan sebuah dampak kalau kita melakukan dakwah dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tata caranya. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari juga menggunakan cara-cara yang
Seperti halnya disampaikan oleh para ulama-ulama tadi ketika berdakwah, ketika mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga, untuk membela terhadap negara Indonesia, atau yang kita kenal dengan jihad, revolusi jihad itu ya, itu Mbah Hasyim Asy'ari itu untuk menggetarkan hati masyarakat itu ya dengan menggunakan pendekatan kultural, dengan sedikit demi sedikit melakukan pendekatan kepada masyarakat, tidak dengan menggunakan cara kasar. Kalau dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu menggunakan pendekatan dengan cara kasar, justru mereka masyarakat itu malah enggan menerima, enggan membantu Mbah Hasyim Asy'ari dalam perjuangan dakwah atau bahkan dalam perjuangan membela negara Indonesia. Yaitu tadi sebagaimana disampaikan oleh Syekh Diyauddin Al-Qurashi. Jadi tidak dengan menggunakan cara-cara yang kasar, harus menggunakan pendekatan dengan cara-cara yang halus, lemah lembut. Nah, baru cara-cara kasar, cara-cara yang memang agak berat, nah itu nanti diperuntukkan bagi mereka yang memang sudah kebal agama Islamnya. Mereka sudah mempunyai ilmu yang memadai, tapi kemudian dia melakukan sebuah maksiat. Misal ada orang yang memang dia itu sudah mengetahui ini hukumnya demikian. Ini hukumnya itu adalah haram. Oh, gosok itu hukumnya adalah haram. Atau mencuri itu hukumnya haram. Tapi dia sudah mengetahui hukumnya, kemudian diulangi beberapa kali. Nah itu ketika kita beritahu dengan menggunakan cara halus, dia tetap masih mengulangi, maka kita harus naik ke tingkat yang selanjutnya. Maka dia harus kita kasih pengertian dengan cara yang agak keras. Kemudian ketika dia dikasih pengertian dengan cara yang keras kok memang masih seperti itu, boleh bagi kita untuk memberikan iblat atau apa bahasanya itu, kita memarahi terhadap mereka agar mereka tidak melakukan sebuah keburukan lagi. Nah itu ada tata caranya, ada tingkat-tingkatannya. Makanya Habib Zain bin Sumi itu pernah mengatakan, yang bagi liman amara bi ma'rufin ayakuna birifkin wasyafaqatin walaini wasamaha falyamur bil aham falaham falyakhud bitadris. Nah ini loh, falyakhud bitadris itu adalah lakukanlah dengan tahap demi tahap. Tidak boleh langsung dengan tahap yang terakhir semisal. Tahap yang terakhir itu bagi mereka-mereka yang sudah tahapnya itu tinggi, dalam arti mereka itu melakukan maksiat atau melakukan keburukan yang sifatnya itu sudah diulang-ulangi beberapa kali, dan itu juga sudah menerima terhadap dakwah secara berulang-ulang kali. Nah, itu boleh dengan menggunakan pendekatan yang secara keras tadi. Tapi kalau memang kita baru melihat sebuah keburukan semisal, kita baru melangkah untuk mengajak masyarakat, mengajak teman-teman untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Islam, kita harus menggunakan cara-cara yang baik, dengan menggunakan cara-cara yang lemah dan lembut. Kita harus mengedepankan toleransi. Walaini wasamaha. Walaini wasama itu dengan menggunakan dengan menggunakan pendekatan yang lemah lembut, wasamaha, dan juga mengedepankan toleransi. Dan itu yang disampaikan oleh Habib Zain bin Sumi di dalam Manhajus Sawinya. Nah itu yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Teman-teman sekalian, ini kayaknya sudah hampir maghrib. Tak belok jam berapa ini? Ya kan, sudah hampir maghrib. Terus kemudian yang harus kita ketahui di dalam dakwah itu, bahwa kita harus melihat kapasitas orang yang kita ikuti. Bahwa jika seseorang itu mau melakukan sebuah dakwah, dia itu harus memiliki kapasitas yang mumpuni. Kalau para santri, saya jelas husnudzon mereka mumpuni dalam menjalankan aktivitas dakwah.
Jadi yang harus diikuti, kriteria mereka-mereka yang harus diikuti oleh teman-teman sekalian, ya mereka khususnya adalah para santri dan para ulama terlebih lagi. Sebab apa? Sebab Imam Sya'rani itu pernah mengatakan, man kana qalilal aqli la yasluhu da'iyan ilallah li'anna alladhi yufsiduhu aktsaru minal ladzi aw mimma yuslihu. Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi dalam menjalankan mengikuti terhadap seseorang, siapakah yang berhak untuk kita ikuti, siapakah yang pantas untuk kita ikuti sebagai ulama, sebagai dai, itu siapa? Adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas ilmu atau tidak bodoh dalam hal agama. Itu mereka kalau menurut saya adalah para santri dan para ulama. Di selain para santri dan ulama, saya nggak berani menyebut mereka itu bisa menjadi panutan di dalam hal agama atau da'iyan ilallah. Sebab man kana qalilal aqli, siapa yang dia itu rendah atau bodoh dalam hal agama, atau dia itu qalilal aqli itu ya bodoh, dia tidak pantas menjadi dai. Sebab apa? Sebab ketika dia memberikan dakwah, justru maslahat yang diberikan itu justru lebih rendah, lebih tinggi mafsadah yang diberikan. Saya contohkan semisal, mohon maaf, teman-teman banyak sekarang itu yang di luar sana itu yang baru belajar di YouTube atau baru belajar di Google, ya kan? Di Google baru belajar masalah agama Islam. Ini hukumnya bagaimana, lihat di Google, lihat di YouTube. Kemudian dia sudah berani untuk berfatwa. Dia sudah berani untuk menyebarkan agama. Dia sudah berani untuk berdakwah sana sini. Nah, itu loh fenomena yang saya kira memang saya takutkan. Sebab kriteria orang-orang demikian itu yang tidak memahami agama secara keseluruhan, tidak tahu agama, seluk-beluknya agama seperti apa, itu justru dapat memberikan dampak keburukan yang lebih besar daripada dampak kebaikan yang dihasilkan. Yali annalladzi yufsidu, perkara buruknya itu justru lebih besar, aktsaru minalladzi aw mimma yuslihu. Jadi perkara buruknya itu justru lebih besar daripada perkara baik yang dihasilkan. Nah, itu termasuk orang-orang yang qaliluddin ketika melaksanakan aktivitas dakwah. Makanya oleh Imam Sya'rani, orang-orang demikian itu nggak boleh untuk melakukan aktivitas dakwah. Nah, kalau saya contohkan ya seperti orang-orang atau mereka-mereka yang baru belajar agama di YouTube, di Google, kemudian sudah berani untuk berdakwah. Nah, itu justru dampaknya akan demikian. Nah, makanya justru kalau husnudzon saya adalah para santri yang menjadi garda terdepan untuk melaksanakan aktivitas dakwah, karena mereka tahu, oh ini caranya berdakwah pada posisi dengan menggunakan cara yang halus. Oh ini caranya saya harus berdakwah di tempat atau posisi dengan cara yang agak kasar atau agak keras. Nah, itu para santri tahu, karena memang para santri itu sudah dibekali ilmu beberapa puluh tahun lamanya, bahkan ada yang lama banget di pondok, bertahun-tahun di pondok, dia sudah dibekali ilmu yang mumpuni untuk berdakwah di masyarakat. Makanya saya husnudzon kepada para santri untuk menjadi garda terdepan untuk berdakwah di masyarakat. Itu jelas yang diharap-harapkan adalah para santri. Tentunya demikian. Sebab kalau ladang dakwah nanti kok dipegang oleh orang-orang di luar kita, justru akan dampak mafsadahnya juga lebih besar lagi. Justru akan memberikan dampak pengaruh yang buruk kepada mereka, kepada para masyarakat. Nah, itu demikian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau besok mendapatkan disuruh ngisi lagi, nanti saya ngisi lagi. Kalau besok disuruh ganti, ya kita akan bertemu besok-besoknya lagi.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman selanjutnya sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan berkah kepada kita semuanya. Cukup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.